Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Jingga, kamu tolong buatkan minuman untuk madu kamu ini. Pinta Rudi seenaknya sambil merangkul wanita cantik di sampingnya. Jingga yang saat ini sesang sibuk menyetrika pakaiannya tentu langsung terdiam dan menatap suaminya dengan tajam. Lihatlah mas, istri kamu ini malah menatap kita seperti itu. Bukankah dia harusnya bersyukur punya adik mandu seperti aku, yang cantik, denok dan juga baik? Bukannya disambut, tapi malah sibuk menyetrika. Mana penampilannya terlihat seperti pembantu lagi? Pantas saja jika kamu mendua. Ledek Laras sambil mengelus lengan Rudi. Rudi yang mendengar itu tentu merasa geram. Jingga, apa-apaan kamu? Hah? Kenapa kamu menatap Laras seperti itu? Masih untung kamu aku pertahankan. Sudah sana buatkan kami teh hangat. Pasti kamu haus kan sayang? Tanya Rudi kepada istri mudanya itu. Tanpa banyak bicara, Jingga bangkit dan meninggalkan kedua manusia tidak tahu malu itu. Selama ini, Jingga sudah sangat sebel menghadapi sifat suaminya yang selalu bergonta-ganti pasangan dan selalu menikah di belakangnya. Namun, itu semua tidak berjalan lama, hanya sebulan atau 2 bulan. Karena Jingga tahu apa masalahnya. Ini, selamat menikmati. Ucap Jingga sambil meletakkan 2 gelas teh hangat di hadapan suami dan adik madunya itu. Mas, kayaknya tehnya dikasih sesuatu deh. Coba mas suruh istri tua kamu itu untuk mencicipinya. Karena aku curiga kalau dia mau meracuni aku. Jingga yang mendengar itu tentu langsung tersenyum tipis. Jika aku mau, aku sudah melenyapkan kamu di saat kamu ketahuan menjadi selingkuhan suamiku yang kesekian kalinya. Paham kamu? Oh ya, satu lagi. Ingat ya, jangan sampai menyentuh barangku yang ada di rumah ini dan jangan pernah berani masuk ke dalam kamarku. Kamu paham Mas Rudi tersayang? Tanya Jingga dengan wajah datar. Karena memang selama ini, hanya itulah syarat yang diajukan oleh Jingga di saat Rudi membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah itu. Ya aku tahu, sudah sana kamu pergi. Aku mau pacaran terlebih dahulu dengan Laras. Jawab Rudi sambil memegang dagu Laras. Tentu saja Laras tersenyum penuh kemenangan sambil menatap ke arah Jingga. Namun, Jingga sama sekali tidak marah. Ia lamah tersenyum miring dan pergi dari sana. Malam harinya, di saat Rudi hendak melakukan malam pertama dengan Laras, lagi-lagi ia tidak bisa. Hal itu tentu saja membuat Laras marah. Pasalnya ia sudah terlanjur basah dan malah tidak mendapatkan kepuasan. Karena ia ingin menghindar dari istri mudanya, akhirnya Rudi memutuskan untuk pergi ke kamar istri tuanya. Kamu ini bagaimana sih, Mas? Aku ini sudah terlanjur basah. Tapi, kenapa kamu malah diam saja? Ayolah, Mas. Aku sudah tidak tahan. Pinta Laras sambil mencoba menggenggam milik suaminya. Namun, Rudi langsung menghindar. Maaf, aku rasa malam ini belum bisa sayang. Kamu tidak apa akan malam ini tidur sendiri? Aku akan tidur di kamar sebelah. Ungkap Rudi dengan keringat dingin dan bangkit dari duduknya. Hal itu tentu saja membuat Laras murka. Mas, kamu kenapa sih? Apa aku tidak menarik? Mas, kamu jangan pergi dong! Teriak Laras terdengar kesal. Tentu saja Jingga yang ada di kamar sebelah mendengar teriakan itu. Tok, tok, tok. Rudi mengetuk pintu kamar Jingga. Jingga yang memang saat ini belum tidur tentu tersenyum miring. Ia berjalan dengan santai ke arah pintu kamarnya. Pasalnya ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ada apa, Mas? Kenapa kamu malah mengetuk pintu kamar aku? Bukankah malam ini adalah malam pertama kalian? Tanya Jingga basa-basi sambil mengikat rambutnya asal. Alah, sudah jangan banyak bicara. Awas aku mau tidur. Bentak Rudi sambil mendorong bahu Jingga hingga membuat Jingga terhuyung ke belakang. Jingga menggelengkan kepalanya.
Ia berjalan menghampiri suaminya. "Mas, aku mau kasih tahu kamu, jika uang yang kamu kasih sudah habis," ungkap Jingga sambil duduk di ujung tempat tidur. Rudy yang baru hendak menutup matanya tentu langsung membuka mata dan bangkit. "Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu pikir aku mau memberikan uang lagi untuk kamu? Tidak. Itu tidak mungkin, karena uangnya sudah habis pakai judi dan menikah dengan Laras. Kalau kamu mau uangnya, kamu kerjalah. Jangan hanya bisanya menyusahkan saja." Bentak Rudy dan setelah itu ia langsung menutup matanya kembali. Jingga yang mendengar itu tentu mengelus dada dan membuang nafasnya dengan kasar. Ia harus begitu sabar menghadapi sikap suaminya itu. Jingga akan mencoba bicara lagi di esok hari. Di saat ia hendak menyusul suaminya untuk tidur, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tentu saja hal itu membuat Jingga merasa sedikit kesal. Di saat ia hendak turun dari tempat tidur, Rudy malah menahannya. "Biarkan saja. Palingan juga Laras. Awas kalau kamu membukakan pintu untuk adik madu kamu itu," ancam Rudy dengan mata terpejam. Akhirnya Jingga hanya bisa pasrah saja. Meskipun suara ketukan itu begitu mengganggu. Tok tok tok. Suara itu terdengar semakin menghilang, hingga akhirnya Jingga bisa masuk ke dalam mimpinya. Sedangkan Laras, ia merasa kesal dan juga marah. Dengan wajah memerah dan rambut terurai dengan kedaan acak-acakan membuat Laras menyeramkan. "Ah, sialan! Kenapa aku harus ditinggal sih? Ini kan malam pertama aku dan Mas Rudy. Kenapa dia malah meninggalkan aku begitu saja?" Pekik Laras marah. Esok harinya, di saat Jingga sedang sibuk di dapur, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenainya. Ternyata itu adalah handuk yang dilempar oleh adik madunya. Jingga menatap Laras dengan datar. "Sialan kamu ya Jingga! Apa yang kamu lakukan hingga sampai membuat Mas Rudy memilih untuk menghabiskan malahnya dengan kamu? Hah? Padahal semalam itu kami hampir melakukan itu. Tetapi dia malah memilih untuk pergi ke kamar kamu. Kamu puas? Hah?" tanya Laras dengan emosi dan juga wajah memerah. Sedangkan Jingga hanya tersenyum kecil sambil mengacungkan pisau yang ia pakai untuk masak. Rudy yang melihat istri tuanya menodongkan pisau di hadapan istri muda yang tentu membulatkan matanya dan ia begitu sangat terkejut, ia langsung berjalan ke arah mereka dan langsung melempar pisau yang sedang digenggam oleh Jingga ke sembarangan. Karena Rudy pikir jika istri tuanya itu hendak menghabisi istri mudanya yang dimana ia baru bawa ke rumah itu. "Jingga, apa-apa kamu? Kenapa kamu menodongkan pisau itu di hadapan Laras? Hah? Apa kamu berniat membunuh Laras?" "Iya? Kamu itu gila atau kesurupan? Apa kamu tidak mikir dengan resiko yang akan kamu dapatkan? Hah? Hingga sampai kamu berani melakukan hal seperti ini, kamu mau dipenjara, iya?" bentak Rudy sambil mencengkram tangan istrinya. Jingga yang mendengar itu tentu tersenyum tipis dan langsung menepis tangan suami yang mencengkeram tangannya begitu sangat kuat hingga sampai meninggalkan bekas merah di tangannya. "Kenapa, Mas? Apakah kamu takut jika istri mudamu ini aku bunuh saat ini juga?" "Tenang saja, Mas. Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Kamu lihat kan aku saat ini sedang apa? Aku sedang masak dan dia sendiri yang datang ke sini sambil melempar handuk ini. Dia marah dan juga mengamuk karena kamu memilih tidur denganku di malam pertama kalian. Toh itu bukan salahku, kan kamu yang memilih sendiri, jadi aku rasa istri mudamu ini terlalu berlebihan." Dia hanya merasa cemburu hingga sampai dia tidak punya sopan santun. Ucap Jingga dengan santai dan ia langsung mengambil pisau yang tadi dilempar oleh suaminya. Rudy yang mendengar itu langsung mengembalikan tubuhnya untuk menatap ke arah Laras. Laras yang melihat tatapan mata suami langsung menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu lakukan, Laras? Kenapa kamu melempar handuk itu? Jingga itu adalah kakak madu kamu. Harusnya kamu menghormatinya," ungkap Rudy dengan nada sedikit rendah. Berbeda di saat ia berbicara dengan Jingga, Jingga yang mendengar itu hanya tersenyum miring. "Tidak, Mas. Bukan seperti itu. Aku tidak melempar handuk kepada Jingga. Itu salah dia. Dia memfitnah aku, Mas.
Memang benar tadi dia berniat mau membunuh aku, Mas. Dia mengancam aku akan melenyapkan kamu karena aku sudah berani menjadi istri kamu. Bohong Laras dengan wajah memelas. Jingga yang sudah kembali mengambil pisau itu langsung menangkap Laras dengan tajam. Laras yang melihat tatapan Jingga tentu langsung menundukkan kepalanya. Sudah Laras, ini baru hari pertama kamu di sini. Kenapa sudah ada keributan? Aku ingin kamu dan juga kakak madumu itu akur. Oh ya, tolong serahkan semua bagian pekerjaan rumah dan pekerjaan istri kepada Laras. Beritahu dia bagaimana cara seorang istri bekerja melayani suaminya. Kamu juga jangan lupa ajari dia ya, dan ini uang belanja untuk kamu. Jangan boros-boros. Ingat kamu bagi dua ya dengan Laras. Sambil menyerahkan uang beberapa lembar di tangan Jingga. Jingga hanya diam saja di saat mendengar itu dan melihat uang berwarna merah di hadapannya. Tentu ia langsung mengambil uang itu dan masukkannya ke dalam saku celananya. Laras yang melihat itu tentu langsung merasa kesal. Sudah jelas-jelas Rudi mengatakan jika uang itu harus dibagi dua dengan dirinya. Namun, Jingga malah langsung memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Lihatlah Mas, dia tidak berniat untuk membaginya denganku. Dia malah memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya. Sudah jelas-jelas kan kalau dia serakah. Aku kan di sini juga butuh uang, Mas. Kamu tahu kan perawatan wajah aku bagaimana? Kamu tahu kan parfum aku bagaimana? Rengek Laras sambil merangkul tangan suaminya Rudi yang mendengar itu langsung membuang nafas dengan kasar. Sudah nanti juga akan membaginya. Dia sudah terbiasa seperti ini dan dia sudah tahu aturannya. Kamu sebagai istri muda di sini harus mengikuti arahan dari Jingga. Kamu paham? Mas mau pergi dulu. Mas bete di rumah. Jawab Rudi sambil melepaskan rangkulan tangan istri mudanya. Loh Mas, kok gitu sih Mas? Tunggu dulu. Pinta Laras sambil mengejar Rudi. Namun, Rudi sama sekali tidak menanggapinya. Sedangkan Jingga ia tersenyum penuh kemenangan, saatnya lah ia akan membuat madunya itu menderita di rumahnya sendiri. Laras, mau kemana kamu? Kemari. Kamu kan sudah disuruh sama suami kamu untuk ikut aturan apa yang aku ucapkan. Titah Jingga sambil berjalan ke arah Laras. Laras yang mendengar itu tentu langsung terdiam dan membalikan tubuhnya ke arah Jingga. Kenapa? Aku tuh baru tinggal di sini ya. Jadi aku tidak mau sampai harus mengurusi semuanya. Bukannya ini rumah kamu. Kamu yang berhak mengurusi rumah ini. Aku tuh hanya butuh leha-leha melayani suamiku dengan begitu sangat baik dan memberikan kepuasan untuk suamiku. Memangnya kamu tuh tidak bisa memberikan kepuasan kepada Mas Rudi hingga sampai Mas Rudi memilih untuk menikah denganku. Iya kan? Ujar Laras dengan berani sambil memainkan rambutnya dengan manja. Jingga tersenyum sinis mendengar hal itu dan menggelengkan kepalanya. Terserah kamu mau bicara apa. Yang penting saat ini kamu ikut saya ke dapur dan kamu bantu saya untuk masak. Karena siang nanti suami kamu, maksudnya suami kita akan pulang. Dia akan pulang dengan keadaan lapar dan juga marah. Ujar Jingga dengan ekspresi datar. Loh, kenapa harus marah? Apa karena kamu yang tidak bisa memuaskan suami kita? Apa karena penampilan kamu yang seperti ini? Oh, aku tahu. Punya kamu pasti tidak enak, iya kan? Tanya Laras sambil mengikuti Jingga. Jingga yang mendengar itu langsung berhenti dan mengembalikan tubuhnya ke arah Laras. Laras tentu langsung tertegun dan langsung mengalihkan pandangannya. Karena dia merasa kaget dan juga merasa takut kepada Jingga, apalagi saat ini mereka hanya berdua di sana. Jangan banyak tanya Laras. Ikuti apa yang saya perintahkan. Kamu saat ini bersihkan dapur dan juga ruangan ini. Saya akan masak. Sepertinya kamu tidak bisa masak kan? Terlihat dari wajah kamu yang hanya mementingkan kecantikan saja. Sindir Jingga dengan begitu sangat memandang rendah Laras. Laras mendengar itu tentu menghentakkan kakinya dan merasa terhina, meskipun apa yang diucapkan oleh Jingga adalah benar. Enak saja, tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau melakukan semua itu. Nanti yang ada kukuku rusak dan juga tanganku kasar. Kamu saja yang mengerjakannya semuanya. Jawab Laras dengan berani.
Jingga mendengar itu tentu tersenyum miring dan langsung berjalan ke arah Laras sambil mengarahkan pisau yang ia pakai untuk memasak ke arah Laras dan ekspresinya begitu sangat datar. Laras yang melihat itu tentu langsung gelagapan dan langsung berlari ke arah dapur untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Jingga. Jingga tersenyum sambil melipat pisau itu. Ris kedua. Laras sudah merasa begitu sangat kelelahan, terlihat dari wajahnya saja sudah begitu terlihat lesu dan juga penuh keringat dan juga kusam. Makeup yang sejak tadi pagi ia pakai sudah hilang tersapu oleh keringatnya sendiri. Sejak tadi ia terus uring-uringan meminta istirahat kepada Jingga. Namun, Jingga sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Ia terus fokus kepada apa yang ia lakukan saat ini. Karena Laras sudah merasa jengah dan juga lelah. Ia langsung membanting alat pembersih yang diberikan oleh Jingga dan hal itu membuat alat tersebut rusak. Sehingga Jingga melihat dan mendengar hal itu tentu merasa terkejut dan juga marah. Apa-apaan kamu, Laras? Kamu tahu tidak jika itu harganya berapa? Kamu itu ya bisanya cuma merusak dan juga merebut, tidak tahu yang namanya merawat dan juga menjaga. Kamu itu sebagai seorang wanita yang sudah memiliki suami harus rajin, baru disuruh bersihin ruang tamu saja merengek seperti ini. Masih untung kamu saya izinkan untuk tinggal di sini. Bentak Jingga dengan begitu sangat marah, wajahnya merah dan langsung berjalan ke arah Laras. Laras yang melihat itu bukannya takut, dia langsung melipatkan kedua tangannya dan menatap Jingga dengan penuh menantang. Aku lelah ya, sejak tadi aku sudah bilang kalau aku lelah dan aku minta istirahat. Lagian hanya untuk minum saja, kenapa aku tidak diizinkan? Lihatlah tanganku saja sudah kotor seperti ini. Kamu begitu egois, Jingga. Kamu mau ya aku sama seperti kamu? Bau, kotor, jelek. Ya kan kamu mau aku seperti kamu? Hangan harap deh. Aku menikah dengan Rudi itu ingin hidup senang dan juga enak. Karena dia selalu memiliki uang yang banyak. Bukannya malah seperti ini. Jawab Laras dengan wajah berani. Jingga yang mendengar itu langsung memejamkan matanya dan kembali membuka matanya dengan tatapan yang begitu sangat tajam. Hal itu tentu saja membuat Laras sedikit takut. Jingga berjalan lebih dekat ke arah madunya itu dan ia langsung menarik rambut Laras dengan begitu sangat kuat. Hal itu tentu saja membuat Laras kesakitan. Aduh, sakit. Lepaskan aku. Kenapa kamu malah kasar sekali? Pantas aja Rudi mengkhianati kamu. Ternyata kamu seperti ini aslinya. Lepaskan. Apa jangan-jangan selama ini semua mantan Mas Rudi kamu perlakukan dengan kasar seperti ini? Ya? Lirih Laras sambil mencoba melepas cengkraman yang ada di rambutnya. Kenapa? Kamu takut? Bukankah tadi kamu berbicara kepadaku dengan begitu sangat berani? Lalu kenapa saat ini terlihat lebih sangat takut dan kenapa tangan kamu bergetar seperti ini? Kamu tidak tahu kan aku bagaimana? Jadi sebelum aku memotong tangan-tangan cantik milikmu ini, lebih baik kamu menurut saja. Kamu paham? Lakukan apa yang aku perintah selagi itu tugas seorang istri. Ucap Jingga. Setelah itu, ia melepaskan cengkeraman itu. Hal itu tentu saja membuat Laras merasa lega dan juga sakitnya sedikit mengurang. Namun, kepalanya terasa sedikit pusing dan kebetulan sekali di saat Jingga sudah melepaskan cengkeraman itu, Rudi sudah pulang dengan wajah lesu dan juga terlihat begitu sangat kesal. Hal itu tentu saja membuat Jingga paham apa yang terjadi kepada suaminya. Pati bukan lain adalah kalah taruhan ataupun judi. Jingga, siapkan aku makan. Perutku lapar. Sialan. Sudah susah sudah aku memperjuangkannya malah kalah lagi. Gumam Ruri sambil berjalan ke arah kedua istrinya. Namun, di saat dia sudah berada di hadapan kedua istrinya, ia langsung mengurutkan keningnya di saat melihat penampilan istri mudanya yang begitu sangat berubah. Loh Laras, kamu kenapa? Kenapa wajah kamu terlihat begitu sangat lusuh dan juga kotor seperti itu? Sudah seperti pembantu saja. Ucap Rudi sambil tersenyum ke arah istri mudanya itu. Laras langsung menghentakkan kakinya. Semua ini gara-gara istri tua kamu, Mas. Dia menyuruh aku untuk membersihkan semua ini dan dia hanya enak-enakan masak saja. Aku kan tidak terbiasa seperti ini, Mas. Kamu tahu sendiri kan,
Lihat wajahku dan juga tanganku jadi rusak seperti ini. Adu Laras pada suaminya itu. Rudy yang mendengar itu tentu langsung membuang napasnya dan kasar. Oh, seperti itu. Memang itu yang harus kamu lakukan. Aku menikahi kamu bukan karena hanya menginginkan kecantikan kamu, begitupun tubuh kamu. Kamu juga harus membantu Jingga. Kasihan dia kalau dia sendirian ngurus rumah yang lumayan besar ini. Kalian kan sudah menjadi madu. Jadi kalian harus berbagilah tugas sebagai seorang istri dan ku juga akan adil kok pada kalian. Laras yang mendengar itu tentu langsung mengerutkan keningnya dan juga merasa marah. Tidak bisa, Mas. Aku ini istri muda kamu. Harusnya kamu lebih memihak kepada aku. Kenapa kamu malah menyetujui apa yang dilakukan oleh Jingga terhadap aku? Rudy yang baru saja melangkah beberapa langkah langsung terdiam. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu itu harus menjadi istri yang baik. Bukan hanya bagi ahli dalam kamar, tapi harus ahli sebagai seorang istri. Kamu paham? Kalau kamu tidak mau, lebih baik kamu pulang saja ke rumah orang tua kamu. Laras yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya dan juga mengejar suaminya. Tidak, aku tidak mau. Kenapa kamu malah mengusir aku seperti itu? Ya sudah, kalau kamu tidak mau diusir, kamu tetap di sini dan ikuti perintah dari suami kamu ini. Tolong siapkan makanan untukku. Aku lapar dan kamu Laras. Cepat mandi sana dan ayo kita makan bersama. Jingga tersenyum penuh kemenangan di saat Rudy sudah meninggalkan mereka berdua. Laras langsung menghentakkan kakinya dan pergi dari hadapan Jingga. Beberapa saat kemudian, Jingga dengan begitu sangat telaten melayani suaminya. Meskipun hatinya tidak bisa dibohongi, ia sangat marah kepada suaminya karena suaminya lagi-lagi membawa wanita lain ke rumah itu. Laras datang dengan penampilan yang begitu sangat seksi dan juga begitu sangat menerawang. Hal itu tentu saja membuat Jingga dan juga Rudy langsung melihat ke arahnya. Melihat keindahan yang ada di hadapannya membuat Rudy lupa jika di sana ada Jingga. Sedangkan Jingga ia hanya mendelitkan matanya. Laras mainkan rambutnya dan setelah ia mendekati Rudy, ia mengelus bahu suaminya dengan begitu lihai dan tentu saja hal itu terlihat oleh Jingga. Jingga langsung membuang tatapannya ke arah lain. Sudah, ini masih siang. Aku habis ini harus keluar lagi. Nanti malam saja ya kita melakukan hal itu, ucap Rudy sambil mengelus wajah istrinya. Tentu saja Laras tersenyum penuh kemenangan dan langsung duduk di pangkuan Rudy dan hal itu tentu saja membuat Jingga terkejut. Masalahnya apa yang dilakukan oleh Laras begitu sangat di luar nalar. Rudy yang mendapatkan perlakuan itu hanya tersenyum sambil memeluk istri mudanya di hadapan Jingga. Sayang, kamu duduk di sebelah. Kenapa kamu malah duduk di pangkuanku? Kita kan mau makan bukan mau santai. Tapi aku mau duduk di sini. Aku begitu sangat menginginkan kamu saat ini. Aku tahu kamu pasti tidak bisa kan menolak. Aku udah cantik dan siap. Aku sudah terlanjur basah. Aku harap kita akan melakukan hal itu saat ini. Bisik Laras sambil memainkan dada bidang suaminya. Meskipun Rudy memiliki masalah pada dirinya, tetap saja Rudy seorang laki-laki normal. Ia tidak bisa menahan hasratnya. Namun sayangnya entah kenapa yang ada di bawahnya itu tidak merasakan apapun. Namun ia memiliki keinginan akan hal itu. Jingga yang melihat itu tentu merasa mual dan ia langsung memukul meja makan dengan sangat kuat. Brak. Mereka berdua tentu terkejut dan melepaskan pelukan mereka masing-masing. Setelah makan siang, Laras merengek ingin dibelikan rumah baru oleh Rudy. Pasalnya ia tidak kuat jika harus tinggal satu atap dengan Jingga. Mas, kamu mau pergi lagi? Tanyanya dengan suara manja. Rudy yang sedang bersiap tentu menangguk. Iya, ada apa? Aku harus pergi. Soal masalah ranjang nanti malam saja ya. Laras menggeleng. Ia memeluk Rudy dengan erat. Bukan. Aku hanya ingin minta kamu belikan aku rumah. Tidak apa rumah kecil asal bagus. Aku tidak mau ada di sini. Lama-lama aku bisa mati jika terus berada di rumah ini. Loh, kenapa? Bukankah Laras tidak menyiksa kamu? Iya, tapi aku tidak suka jika terus dijadikan budak olehnya. Makanya aku minta kamu belikan aku rumah. Kamu kan sudah janji sama aku, Mas.
pinta Laras sambil mencoba membuka bagian depan celana suaminya itu. Namun, Rudy langsung menahannya. "Jangan sekarang, sayang. Ya sudah, nanti aku akan minta uang sama Jingga." Laras yang mendengar itu tentu merasa aneh. Namun, ia tidak ambil pusing yang ada di dalam otaknya saat ini memiliki rumah sendiri. Rudy berjalan menghampiri Jingga yang saat ini sedang sibuk di halaman belakang. Jingga sangat suka menyirami sayuran-sayuran yang ia tanam sendiri. Karena bagi Jingga menanam sayuran sendiri lebih hemat daripada membeli. Jingga, boleh Mas bicara sebentar?" tanya Rudy sambil meremas kedua tangannya sendiri. Jingga yang sudah paham dengan gelagat suaminya tentu langsung mendelitkan matanya dan juga membuang nafas dengan kasar. Tanpa menoleh sedikit pun kepada Rudy. "Ada apa? Kalau mau bicara ya bicara saja. Kenapa harus meminta izin terlebih dahulu?" "Baiklah, aku minta sertifikat tanah yang ada di depan jalan sana." Pinta Rudy dengan lancar. Tentu saja Jingga yang mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya. Tangannya mencengkram teko air yang saat ini ia genggam. "Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu bicara seperti itu?" Itu, uangku sudah habis. Uang yang aku hasilkan dari menjual sawah di sana sudah habis. Jadi aku butuh uang lagi." "Hah, sawah? Jadi selama ini uang yang kamu berikan kepada aku hasil menjual sawah milik aku?" "Iya, Mas." tanya Jingga dengan begitu sangat marah. "Iyalah, lalu dari mana lagi? Aku kan tidak bekerja. Lagian sawah kamu banyak, aku hanya menjual sepetak saja. Apa susahnya jika menjual sebagian? Sudahlah Jingga, berikan saja sertifikat tanah yang ada di depan sana. Aku mau beli rumah buat Laras, sekalian aku mau beli motor." Jingga mendengar langsung menggelengkan kepala. "Gila kamu, Mas. Tidak akan aku berikan. Kamu mau beli rumah untuk siapa? Untuk istri baru kamu itu? Memamnya kamu yakin jika kamu dan juga istri baru kamu itu akan lama menikahnya? Bukankah dulu juga di saat kamu menikah kamu tidak begitu sangat betahkan dengan mereka? Kamu langsung menceraikan mereka di saat baru sebulan ataupun 2 bulan. Lalu kenapa saat ini baru 1 hari kamu menikah dengan wanita itu, kamu malah berpikir untuk membeli rumah untuknya? Bukan begitu, Jingga. Aku rasa lebih baik kalian tinggal berpisah." "Tidak, Mas. Kalau kamu mampu, kamu beli pakai uang kamu sendiri, Mas. Sudah cukup aku sabar selama ini ya." "Kamu pikir aku tidak punya hati di saat kamu membawa wanita lain di rumah ini? Aku sudah sabar ya, Mas, menghadapi kamu yang pengangguran, tukang judi, tukang selingkuh. Tapi kamu masih saja tidak memikirkan perasaan aku, Mas. Selama ini aku itu diam bukan berarti aku tidak marah, Mas. Aku juga punya perasaan. Sekali-kali kamu harus menghargai aku, paham kamu?" ungkap Jingga dengan marah. Matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya ia menampar wajah suaminya saat ini juga. Namun, ia urungkan. Ia langsung pergi meninggalkan Rudy begitu saja. "Jingga, tunggu dulu, Jingga. Ini demi kebaikan kamu juga. Jingga, tunggu dulu!" teriak Rudy. Di saat Jingga hendak masuk ke dalam rumah, ternyata Laras saat ini sedang berdiri di pintu dapur sambil melipat kedua tangannya. Jingga berhenti sejenak sambil melirik ke arah Laras. "Pasti semua ini hasutan kamu, kan? Kamu pikir suami kamu itu punya uang? Dia itu pengangguran, kamu paham. Jangan sampai membuat aku marah karena kamu meminta yang tidak-tidak kepada suamiku. Jangan sampai aku memotong lidahmu itu dengan tanganku sendiri." Bisik Jingga dengan begitu sangat tegas di hadapan madunya. Laras mendengar itu tentu langsung sedikit merasa ciut. Masalahnya memang tadi Laras sedikit merayu untuk memberikannya rumah dan ia tidak berbicara tentang tanah yang diminta oleh Rudy. Pasalnya Laras tidak mengetahui jika Rudy memiliki tanah yang lain. Dia hanya tahu Rudy memiliki uang yang banyak tanpa tahu dari mana sumbernya. Rudy mengusap wajahnya dengan kasar. Susah sesekali membujuknya. Kalau seperti ini aku harus bagaimana? Uang sudah tidak ada. Besok pun aku harus bermainlah lagi dengan mereka. Apa aku gadaikan saja perhiasan milik Jingga? Dia kan punya perhiasan banyak. Iya, aku harus diam-diam mengambil perhiasan itu. Ucap Rudy dari dalam hatinya.
Laras berjalan ke arah Rudi dengan langkah lebar. Mas, kamu sudah bisa membujuk istri kamu itu untuk menyerahkan uang kepada kamu untuk membeli rumah untuk aku? Aku tuh ingin bebas, Mas. Aku tidak betah di sini. Rudi mendengar itu langsung menatap Laras. Kamu sabar dululah. Aku tuh tidak punya uang. Aku harus membujuk Jingga terlebih dahulu untuk memberikan tanah itu untuk aku jual. Lumayan jika tanah itu dijual. Karena harganya begitu sangat tinggi. Maksud kamu tanah? Maksudnya bagaimana? Bukankah selama ini kamu memiliki uang banyak? Kamu ini bodoh atau bagaimana, Laras? Kamu melihat aku bekerja atau tidak? Kamu kan tahu aku hanya pekerjaan sebagai penjudi dan juga pemabuk. Dari mana aku mendapatkan uang jika bukan dari harta warisan milik istriku? Kamu pikir selama ini aku bertahan dengan Jingga karena apa? Karena dia memiliki banyak peninggalan dari mendiang kedua orang tuanya. Kamu paham? Uang yang selama ini aku berikan kepada kamu saja itu dari hasil mencuri perhiasan Jingga ataupun menjual barang Jingga. Sudahlah, aku pusing, aku mau tidur, kepalaku nanti dipecah memikirkan hal ini. Ucap Rudi sambil meninggalkan Laras begitu saja. Laras yang mendengar ucapan suaminya tentu langsung terkejut. Jadi begitu, jadi wanita tua itu memiliki beberapa aset yang begitu berharga. Kalau seperti itu, aku bisa memanfaatkan Rudi untuk membujuknya agar menuruti semua yang aku inginkan. Aku tidak peduli dia mau menjual tanah, sawah, rumah atau apapun itu, yang penting aku bisa mendapatkan hasil dari perjuanganku. Aku tidak mau menikah dengan seorang penjudi dan juga pemabuk jika tidak mendapatkan hasil apapun. Ucap Laras sambil menghibas rambutnya yang terlihat begitu sangat indah. Di saat Jingga hendak menutup pintu kamarnya, tiba-tiba ada sebuah tangan menahannya. Mau apa kamu, Mas? Tanya Jingga dengan wajah datar. Aku mau masuk, mau istirahat. Kamu kenapa sih? Aku ini suami kamu. Kenapa kamu malah bertanya aku mau apa? Kamu ini sinting ya? Cerca Rudi sambil mendorong tubuh Jingga untuk menjauh darinya. Jingga membuang napasnya dengan kasar. Ia mengepalkan tangannya. Keluar dari kamar ini, Mas. Bukankah seharusnya kamu itu di kamar istri muda kamu itu? Aku ingin tidur di kamar ini. Sudah diam, aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Kamu paham aku itu capek. Iya, kamu capek. Karena kamu habis kalah judi kan? Kamu tega, Mas, sudah, Menjual sawah peninggalan bapak aku. Kamu tahu kan itu sawah sangat berharga bagi keluargaku. Bagi mendiang bapak dan ibuku. Tapi kenapa kamu menjualnya tanpa persetujuan aku, Mas, dan bagaimana kamu menjualnya? Sedangkan sertifikat itu aku menyimpannya dengan sangat rapi. Tanya Jingga karena ia sudah tidak kuat dengan pikiran yang sejak tadi menumpuk di otaknya. Rudi yang mendengar itu tentu langsung mengembalikan tubuhnya menghadap ke arah Jingga. Itu gampang, aku bilang saja kalau memang surat sawah itu hilang. Jadi aku menjualnya hanya dengan harga murah, yang penting aku bisa mendapatkan uang. Oh ya, jika memang kamu tidak mau memberikan sertifikat tanah yang ada di depan sana, aku mau minta sedikit perhiasan kamu untuk aku jual atau aku kedaikan. Tenang saja, nanti aku akan ganti jika aku menang nanti. Pintanya enteng. Jingga yang mendengar itu tentu membulatkan matanya dan juga aliran darahnya terasa mengalir dengan begitu sangat kencang. Tubuhnya terasa sedikit panas karena merasakan amarah yang begitu sangat kuat terhadap kelakuan suaminya itu. Pis ketiga. Malam harinya Laras sudah uring-uringan karena sejak tadi ia tidak mendapatkan keberadaan suaminya. Padahal saat ini ia sudah begitu sangat siap, lebih siap daripada kemarin malam dan tadi siang. Bahkan pakaiannya pun lebih seksi daripada pada tadi siang. Ini Rudi kemana sih? Dia kok tidak keluar-keluar dari kamarnya Jingga? Memangnya jurus apa yang dipakai oleh Jingga hingga sampai membuat Mas Rudi begitu betah? Lalu untuk apa dia menikah denganku jika memang dia begitu betah di kamar Jingga? Tanya Laras, dan Laras memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Jingga, karena memang sebenarnya saat ini pun sudah waktunya untuk makan malam. Perut Laras sedikit merasa perih. Tok, tok, tok. Mas, ayolah keluar. Kamu sejak tadi tidak keluar dari kamar wanita tua ini. Kamu kenapa sih ada di dalam terus? Aku kan istri muda kamu. Harusnya kamu menghabiskan hari kamu bersama aku, Mas. Buka pintunya, Mas.
teriak Laras dari balik pintu. Jingga yang baru keluar dari kamar mandi habis membersihkan tubuhnya karena begitu lelah mengurusi rumahnya. Jingga tentu langsung menaikkan kedua alisnya, karena kebetulan dia habis keramas karena merasa begitu sangat lengket kepalanya. Dia memiliki ide cerdik untuk membuat madunya itu merasa panas. Dia berjalan sambil membungkus rambutnya yang basah dengan handuk. Ada apa sih, Laras? Kamu kenapa sih? Suami kita itu lelah habis aku layani. Dia itu sangat menikmati permainanku. Aku itu sangat hebat, tahu nggak sih? Ada apa? Kamu nggak lihat kalau rambut aku basah seperti ini? Tanya Jingga sambil tersenyum penuh kemenangan. Laras yang mendengar dan melihat itu menatap Jingga dari atas sampai bawah beberapa kali. Maksud kamu apa? Kamu begitu serakah? Hari ini tuh giliran aku ya. Dari kemarin Mas Rudi tidak menyentuh aku. Lalu kenapa dia malah menghabiskan waktunya bersama kamu? Tidak bisa dibiarkan. Laras mendorong Jingga sampai membuat Jingga terbentur tembok. Namun, Jingga tidak marah. Ia hanya tersenyum sambil melipat kedua tangannya. Laras melihat Rudi sedang tertidur pulas tentu langsung melipat kedua tangannya dan langsung berteriak di telinga Rudi, agar Rudi segera sadar. Mas Rudi! Mas Rudi bangun! Mas Rudi bangun! Teriak Laras. Hal itu tentu saja berhasil dan membuat Rudi langsung terbangun dari tidurnya. Ya ampun, suara apa itu? Kenapa berisik sekali? Tanya Rudi dengan suara serak sambil menggeliat. Enak ya kamu mas tidur di sini dan kenapa kamu menghabiskan waktu kamu di kamar ini dengan wanita tua itu? Hah? Kamu ini nggak punya perasaan sekali, Mas. Untuk apa kamu menikah denganku jika kamu tidak menghabiskan waktu denganku? Ayo Mas kembali ke kamarku. Malam ini kamu harus memberikan aku nafkah batin. Pinta Laras sambil menarik tangan Rudi. Rudi yang mendengar itu langsung tersadar. Kamu ngapain ada di kamar Jingga? Rudi langsung menatap ke arah Jingga yang saat ini masih berdiri tepat semula. Ngomong apa sih Laras? Aku tuh lagi istirahat. Kepalaku pusing karena terlalu banyak minum dan juga memikirkan kekalahan yang aku dapatkan. Kamu ini sebagai istri harusnya pahamlah. Kamu pusing memikirkan kekalahan kamu atau kamu kelelahan karena kamu sudah menghabiskan waktu kamu bersama dengan wanita tua itu? Tunjuk Laras dengan marah kepada Jingga. Jingga yang ditunjuk seperti itu tentu hanya tersenyum. Tentu saja Rudi yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya. Maksud kamu apa sih Laras? Sudah lebih baik kamu keluar. Lagian tidak sopan jika kamu masuk ke dalam kamar Jingga. Kamu kan sudah memiliki kamar sendiri. Ini semua gara-gara kamu ya Mas. Kamu tidak datang ke kamarku dan kamu malah berdiam diri di sini. Ayo bangun. Laras memarik Rudi dengan kuat. Rudi yang tidak mau melihat pertengkaran yang lebih besar di sana antara dirinya dan juga istri mudanya. Karena rasanya begitu sangat lelah. Jika ia harus bertengkar atau adu argumen di kamar itu, ia turun di langsung bangkit dan mengikuti Laras dan di saat Laras sudah berada di kamar mereka. Ayo Mas kita lakukan saat ini juga. Pinta Lara sambil membuka bajunya satu persatu. Rudi yang melihat itu tentu terpesona, namun ia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa Laras. Mas tidak bisa melakukan hal itu. Loh, maksudnya apa? Ayo Mas, apakah aku tidak semenarik itu di mata kamu? Hingga sampai membuat kamu tidak bisa melakukan hal itu? Untuk apa bagi kamu mendekati aku dan menikahi aku jika saja kamu tidak tertarik kepada aku? Tanya Laras dengan penuh kekecewaan. Aku begitu sangat tertarik dan menginginkan kamu, tapi aku tidak bisa. Maksud kamu apa? Apakah kamu memiliki masalah? Tanya Laras menatap suaminya lekat. Aku takut kamu marah dan tidak mau menerima aku apa adanya. Ungkapnya dengan keringat dingin. Maksud kamu apa sih, Mas? Jangan buat aku pusing. Laras sudah mulai marah. Aku tidak bisa hidup, Laras. Hah? Maksudnya tidak bisa hidup bagaimana? Iya, si Juni tidak bisa hidup. Si Juni? Astaga, maksudnya?
Laras menutup mulutnya dengan wajah tidak percaya. Kamu serius, Mas? Laras memegang tangan Rudy. Rudy langsung duduk dengan wajah serius. Mamu tahu, Laras, kenapa mantan-mantan istriku mereka semua tidak betah denganku? Karena aku tidak bisa hidup. Entahlah sudah beberapa tahun ini memang punyaku tidak bisa hidup. Kenapa? Ada apa? Apakah ada sebab hingga sampai membuat punya kamu tidak hidup? Kalau seperti ini bagaimana? Aku juga butuh kepuasan batin, Mas. Aku sudah lama tidak melakukan hal itu. Lalu jika suamiku saja tidak bisa memuaskan aku, untuk apa aku ada di sini? Aku lebih baik pergi saja. Rudy mendengar itu tentu langsung menggelengkan kepalanya. Wajahnya panik dan langsung menggenggam tangan istri keduanya itu. Jangan, Laras. Aku mohon. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Kau maukan bantu Mas untuk sembuh dari hal ini? Mas begitu sangat mencintai kamu, Laras. Kamu tahu kan bagaimana perjuangan Mas untuk mendekati kamu? Laras mendengar itu langsung terdiam. Ia memutar otaknya. Baiklah kalau seperti itu. Memangnya bagaimana caranya? Coba kita coba dulu malam ini. Apakah bisa hidup atau tidak? Aku sudah tidak kuat, Mas. Kamu tahu kan bagaimana rasanya jika seseorang menginginkan itu tapi ditahan? Itu tidak enak, Mas. Masa aku harus pakai alat sih untuk memuaskan diriku sendiri? Ungkapnya kesal. Rudy yang mendengar itu tentu merasa kasihan kepada istri mudanya. Iya sayang, Mas paham. Ya sudah, ayo kita coba dulu ya. Mas juga sudah tidak kuat melihat gundukan yang ada di hadapan mata Mas ini. Ucap Rudy sambil menggenggam kedua gunung putih itu dengan gemas, bahkan memainkan ujungnya. Laras yang mendapatkan sentuhan itu merasa senang dan juga merasa bergairah. Ia menggeliat merasakan kenikmatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Namun, di saat semuanya sudah basah dan Laras sudah berada di ujung tanduk, milik Rudy pun sama sekali tidak bisa hidup dan hal itu tentu saja membuat Rudy langsung menjatuhkan tubuhnya di samping Laras. Laras yang melihat itu tentu langsung membuang napasnya dengan kasar dan langsung berdiri dengan kesal. Dia berjalan ke arah laci dan mengeluarkan sesuatu di dalam. Setelah Laras merasa puas atas permainan suaminya, ya meskipun tidak menggunakan alat suaminya dan hanya menggunakan alat yang biasa digunakan Laras. Akhirnya ia bisa merasa lega. Meskipun tidak begitu sangat nikmat, ia berbaring di samping suaminya. Rudy membuang nafasnya dengan kesal. Aku tuh sudah lama tidak bisa menikmati yang kamu rasakan. Sudah beberapa kali aku berganti pasangan, tapi tetap saja tidak hidup. Laras mendengar itu langsung melihat ke arah Rudy. Apakah bersama dengan istri tua kamu juga milik kamu tidak hidup, Mas? Iya betul, ini juga tidak hidup. Entahlah, aku juga tidak tahu. Apa mungkin aku sudah tua ya? Tapi aku baru menginjak hampir 30 tahun dan bagiku itu tidak terlalu tua. Apa ada sesuatu yang terjadi kepadaku? Laras langsung bangkit, meskipun saat ini wajahnya penuh dengan keringat. Bagaimana kalau kita berobat? Kamu sudah pernah berobat ke dokter, tidak? Aku juga tidak bisa jika terus-terusan seperti ini. Aku menikah dengan kamu bukan hanya karena uang saja. Aku juga butuh kenikmatan batinku, Mas. Kamu tahu sendiri kan kalau aku itu sangat-sangat tidak bisa tidak melakukan hal itu. Kamu tahu tidak kenapa aku memiliki alat ini? Rudy menggelengkan kepalanya. Karena aku itu memiliki fantasi yang begitu sangat liar. Makanya aku membeli alat ini dan aku berkhayal jika aku memiliki suami yang bisa memuaskan aku. Tapi ternyata tidak. Punya kamu malah tidak bisa hidup dan memuaskan aku. Gumam Laras dengan rasa kesal. Rudy mendengar itu langsung merangkul Laras. Kamu jangan kesal dong. Kamu mau kan menerima aku apa adanya? Perempuan itu langsung memanjangkan bibirnya. Tidak mau. Jika sampai nanti kamu tetap seperti ini, aku tidak mau, Mas. Masa kalau kita melakukan hal itu dengan alat ini? Sama saja bohong dong. Kalau seperti itu lebih baik aku menjanda daripada aku punya suami. Saya nggak boleh bilang seperti itu. Masa aku harus bercerai lagi dan menikah lagi? Ungkapnya lemas. Baiklah, aku akan tetap bertahan dengan kamu, tapi dengan satu syarat.
ucap Laras serius. Apa itu? Aku akan memenuhinya selagi aku mampu. Asalkan kamu tetap bersamaku, karena aku nyaman dengan kamu. Dari sekian banyaknya mantan istriku, hanya kamu yang aku rasa pas untuk aku dan juga bisa membantu Jingga di rumah ini. Kamu harus bisa membujuk istri kamu untuk menyerahkan surat tanah yang kamu minta itu. Aku pikir tanah itu jika dijual bisa memiliki uang yang banyak. Bukankah kamu sudah janji jika kamu akan memberikan aku rumah? Jadi jika kamu bisa memberikan aku rumah dan juga memberikan uang yang banyak, aku akan tetap bersama kamu. Kita bisa berobat dimanapun asalkan kamu bisa menuruti keinginanku. Bagaimana, Mas? Seperti itu. Baiklah kalau seperti itu hal yang gampang. Tanpa disetujui oleh Jingga pun aku bisa membelikan rumah untuk kamu. Karena asal kamu tahu ya, laras tanah peninggalan kedua orang tuanya itu sangat banyak dan juga jika dijual pun itu tidak akan habis. Kamu tenang saja ya sayang. Yang penting kamu akan tetap bersamaku. Rudy langsung menerobos bibir Laras. Hingga tiba-tiba di saat mereka sedang bercumbu kembali, pintu kamar itu diketuk dengan cukup kencang. Hal itu tentu saja membuat Rudy langsung melepaskan Laras. Laras yang dilepaskan begitu saja merasa kesal. Tok, tok, tok. Pintu itu diketok dengan cukup keras. Siapa sih? Kenapa mengganggu saja? Tanya Laras dengan begitu sangat kesal sambil bangkit. Ia langsung memakai pakaiannya kembali dengan kasar. Sudah kamu kan sudah puas, sedangkan aku kan tidak. Lebih baik kita lihat dulu, pasti itu Jingga. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Laras menganggukkan kepalanya dan Rudy membuka pintu itu. Dia terkejut di saat melihat ibunya ada di sana. Bagus ya kamu Rudy, menikah dengan wanita ini tanpa memberitahukan Mama. Kamu ini bagaimana sih Rudy? Harusnya kamu itu minta izin dulu sama Mama kalau mau nikah, bukan malah diam-diam seperti ini. Masih untung Jingga mau sama kamu. Ya ampun Rudy, Mama tidak habis pikir. Ucap malah mamanya Rudy, seorang wanita berumur 50 tahun dan dia pun sebenarnya bisa dibilang masih memiliki suami. Namun, sehari-harinya seperti seorang janda, karena suaminya yaitu ayahnya Rudy kerja di kota dan tidak pernah kembali. Hanya uang yang dikirimkan tanpa ada kabar cerita. Mama ya ampun, Mama datang ke sini. Mama tahu dari mana kalau aku menikah lagi? Tuh dari si Jingga. Tunjuk Mela kepada Jingga yang saat ini sedang asyik mengunyah makanan sambil menatap televisi di hadapannya. Rudy dan juga Laras langsung menatap ke arah Jingga. Rudy membuang nafasnya kasar. Ayo Ma, kita duduk dulu. Aku akan menjelaskannya nanti. Tidak usah. Kamu ini ya, kamu tuh udah menikah lebih dari 8 kali lo sama yang ini. Mama tuh malu tahu tidak mendengar jika kamu menikah lagi. Kamu itu hidup di sini cuma numpang dari istri kamu. Masih untung kamu diterima sama istri kamu. Kalau kamu didepak sama istri kamu, kita mau makan apa? Lagian beberapa bulan ini, bapak kamu tidak mengirimkan Mama uang. Entahlah kemana bapak kamu itu dan Mama untuk mencarinya ke kota saja tidak mampu. Karena tidak tahu di mana alamatnya, saat ini tumpuan hidup kita itu adalah Jingga. Kamu harus pintar-pintarlah meraih hati Jingga agar tidak marah dan juga berani kenapa kamu. Lagi pula kenapa kamu tidak mengenalkan wanita ini kepada Mama? Tanya Mela sambil menatap Laras dari bawah hingga atas. Laras yang ditatap seperti itu tentu langsung membenarkan pakaiannya, karena pakaiannya yang terlalu seksi dan ia tersenyum malu. Ma, perkenalkan aku Laras, aku juga menantu Mama. Maaf ya misalkan aku dan juga Mas Rudy menikah tanpa sepengetahuan Mama. Karena kami begitu sangat mendadak, Mas Rudy begitu sangat mau nikah sama aku. Mela membuang nafasnya dengan kasar. Baiklah kalau seperti itu. Mama tuh datang ke sini mau minta uang sama kamu. Mana uang buat belanja Mama? Mamam sudah tidak punya simpanan. Uang simpanan Mama saja sudah habis dan kamu nanti tolong pergi ke kota ya cari bapak kamu. Udah 1 tahun bapak kamu tidak pulang, tidak ada kabar cerita. Hanya uang yang datang dan beberapa bulan ini bahkan uangnya pun tidak ada aneh. Apa jangan-jangan bapak kamu selingkuh? Tanya Mela sambil melipat kedua tangannya. Rudy yang ditanya seperti itu tentu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena ia tidak tahu akan apa yang dilakukan oleh bapaknya itu. Karena dulu memang sebenarnya ayah Rudy pun menikah dengan ibunya di saat ia masih memiliki seorang istri. Mela duduk di samping Jingga.
ia tersenyum manis di hadapan menantunya itu. Jingga yang melihat gelagat ibu mertuanya yang sedikit mencurigakan itu langsung menghentikan aktivitasnya. Ada apa, Ma? Kenapa Mama menatapku sambil tersenyum seperti itu? Kalau Mama mau minta uang kepadaku itu salah. Aku tidak memiliki uang karena aku tidak bekerja. Mama minta saja kepada anak Mama itu. Tuh anak Mama begitu sangat gagah, hingga sampai bisa menikah lagi. Padahal untuk membiayai aku saja dia kewalahan. Uangnya habis oleh judi yang tidak ada habis-habisnya. Masih untung aku bisa sabar menghadapi anak Mama. Ucap Jingga tanpa ditanya oleh Mela. Mela tentu yang mendengar itu langsung tertegun. Memangnya jika kamu berpisah dengan Rudy ada laki-laki yang mau hidup sama kamu? Memangnya ada laki-laki yang mau menikah dengan janda jelek seperti kamu? Masih untung Rudy masih mempertahankan kamu, Jingga. Sudahlah, kamu harus legowo di saat menerima suami kamu menikah lagi. Lagian kamu sudah menikah beberapa tahun tidak memiliki anak kan? Jadi mungkin Rudy mau menikah lagi karena dia ingin memiliki keturunan. Makanya kamu introspeksi dulu sebelum kamu menyalahkan suami kamu. Ucap Mela sambil merebut makanan yang ada di tangan Jingga. Jingga mendengar itu tentu merasa marah. Mengapa ibu mertuanya selalu berkata sedikit kejam kepada dirinya dan tidak menyaring ucapannya terlebih dahulu? Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Ia meletakkan sendok yang tadi ia pegang. Hingga sendok itu mengeluarkan suara bunyi yang lumayan keras. Ma dengar ya, harusnya Mama tuh bisa memberikan pengertian dan juga wajangan untuk anak Mama. Bukannya Mama menyalahkan aku. Lagian Mama juga untuk apa datang ke sini? Mama kan punya suami. Kenapa Mama minta uang kepada menantu Mama yang jelek dan juga mandul ini? Lebih baik Mama cari suami Mama. Oh, aku lupa. Suami Mama kan punya istri ya. Mama kan hanya istri kedua yang tidak dianggap. Kasihan sekali. Ucap Jingga dengan wajah penuh kemenangan. Mela yang mendengar itu tentu mengepalkan tangannya dan mengeraskan rahangnya. Bahkan ia membanting makanan yang ia pegang di hadapan Jingga dan hal itu tentu saja membuat Jingga sedikit terkejut. Mereka berdiri dengan tatapan seperti mau perang. Memang selama ini Jingga selalu berani menghadapi mertuanya itu. Rudy yang baru keluar dari kamar istri mudanya setelah membersihkan tubuhnya tentu merasa terkejut melihat ibu dan juga istrinya sedang saling tatap dengan tatapan yang begitu sangat tajam. Apa-apaan ini? Kenapa kalian terus seperti ini? Jingga, kamu itu harus sopan kepada ibuku. Dia itu ibuku, ibu mertua kamu. Kamu kenapa tidak sopan seperti ini? Tanya Rudy tidak terima. Mela yang mendengar pembelaan dari anaknya tentu langsung tersenyum miring. Iya tuh Rudy, istri kamu ini mulutnya tidak bisa dijaga selama ini. Dia begitu sangat kurang ajar. Mama hanya meminta uang sedikit saja sama istri kamu. Tapi tidak dikasih malah menjelek-jelekan Mama. Dia itu tidak mikir. Masih untung kamu masih mau sama dia. Ucap Mela dengan kesal. Padahal baru saja tadi ia memperingatkan anaknya untuk sedikit berbaik hati kepada Jingga agar Jingga tidak mendepak anaknya. Tapi ia sendiri malah melakukan hal itu. Mas sudah, Jingga mana uang yang tadi pagi aku berikan kepada kamu? Pinta Rudy sambil mengulurkan tangannya. Tentu saja Jingga yang mendengar itu langsung mengangkat satu alisnya dan menatap suaminya dengan aneh. Uang yang mana ya, Mas? Tanya Jingga dengan kepura-puraan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Rudy. Tidak usah pura-pura bodoh. Uang yang tadi pagi aku kasih ke kamu yang aku suruh kamu bagi dengan Laras. Pasti masih ada kan? Toh kamu juga belum memberikan uang itu kepada Laras. Astaga, Mas. Uang itu? Uang Rp500.000 yang kamu kasih udah habis, Mas. Aku udah belikan beras, minyak, gula peralatan rumah, dan juga yang lainnya. Uangnya juga ada Rp50.000 lagi. Kalau mama kamu mau ya ini silakan. Tapi besok kita tidak makan. Kita makan sama air garam saja bagaimana? Tanya sambil melipat kedua tangannya. Laras yang baru keluar dari kamarnya tentu terkejut mendengar hal itu. Apa uangnya sudah habis? Kok bisa sih? Kan Mas Rudy sudah memberitahukan kamu kalau misalkan uang itu harus bagi dua dengan aku. Tapi kenapa malah dihabiskan? Kamu serakah sekali, Jingga. Mas, bagaimana ini? Besok aku harus pergi ke salon. Rambutku lihat deh sudah jelek seperti ini.
Kok malah dihabiskan? Rengek Laras tidak terima. Memangnya kamu mau tidak makan? Memangnya kamu mau makan dengan lauk rambut kamu yang kamu banggakan itu? Hah? Kamu itu istri di sini harusnya tahu jika keperluan rumah itu lebih penting daripada kebutuhan tubuh kamu yang tidak bermanfaat seperti itu. Cecar Jingga dengan tegas. Gak ada alasan. Aku tidak mau tahu ya. Kamu harus kembalikan uang itu. Kalau kamu tidak mau mengembalikan uang itu, aku akan. Ucapan Rudi terpotong di saat melihat Jingga menatapnya dengan tajam. Akan apa, Mas? Akan menceraikan aku? Dengan senang hati aku menerimanya. Atau akan memukulku? Silakan, aku bisa melaporkannya ke polisi atas membunuh. Silakan, dosanya kamu tanggung sendiri, Mas. Dan juga warga di sini, kalau dia tahu aku mati, mereka tidak akan berpikir panjang. Pasti mereka akan menyalahkan kamu karena selama ini kamu hanya bisa berjudi, mabuk, kadang-kadang kamu berbuat kasar kepada aku. Ucap Jingga sambil menatap ke semua orang yang ada di sana. Setelah mengatakan itu, Jingga memutuskan untuk pergi ke kamarnya dan mengunci dirinya sendiri di dalam kamar. Loh, kok kamu membiarkan istri kamu pergi sih, Rudi? Mama kan sudah bilang kalau Mama butuh uang. Pokoknya Mama tidak akan pulang sebelum Mama mendapatkan uang. Besok itu Mama harus pergi ke pasar. Mama harus membeli baju baru. Loh, kok baju baru, Mah? Bukannya buat makan ya? Tanya Laras. Sudah diam. Kamu tahu apa sih? Kamu kan hanya menantu baru di sini. Kamu belum tahu saya bagaimana. Diam saja, tidak usah banyak bicara. Ucap Mela sambil duduk dengan wajah kesal. Laras yang mendengar ucapan ibu mertuanya tentu langsung mendelitkan matanya. Ingin rasanya ia menyumpal mulut ibu mertuanya itu. Mela yang melihat raut wajah Laras berekspresi tidak normal tentu langsung mengerutkan keningnya. Kenapa muka kamu? Kenapa kamu berekspresi seperti itu? Kamu tidak suka dengan apa yang saya ucapkan? Hah? Tanya Mela dengan wajah marah kepada menantu barunya itu. Tentu saja Laras langsung gelagapan dan langsung merangkul tangan suaminya untuk meminta perlindungan. Bis keempat. Besok paginya di saat Jingga baru keluar dari kamarnya, ia terkejut bukan main di saat melihat rumahnya begitu sangat berantakan dan di saat ia berjalan ke arah ruang TV. Ternyata di sana ada ibu mertuanya yang masih tertidur dan di ruangan itu begitu sangat banyak sampah. Ia langsung berjalan ke arah kulkas yang dimana di sana ada beberapa makanan dan juga minuman yang ia sediakan untuk dirinya dan juga suaminya. Dia terkejut bukan main di saat melihat isi kulkas itu sudah terkuras habis. Ya ampun Gusti, apa-apaan ini? Kenapa nenek lampir itu menghabiskan makanan ini? Awas ya, kamu sudah berani menghabiskan makanan ini dan M3 Mbue Onar. Gumam Jingga dengan mengepalkan tangannya. Ia langsung mengambil air untuk menyiram ibu mertuanya itu. Ia tidak peduli jika apa yang ia lakukan itu akan berakibat fatal atau tidak. Dengan kesal, Jingga langsung menyiram ibu mertuanya hingga membuat Mela yang saat ini sedang tertidur pulas dan bermimpi indah langsung terbangun dengan teriak, karena ia bermimpi jika ia diterjang banjir yang begitu sangat besar. Ah, banjir, banjir, tolong banjir. Teriak Mela sambil bergerak tidak teratur. Sedangkan Jingga hanya mengepalkan tangannya dan menatap ibu mertuanya dengan kesal. Rudi dan juga Laras yang mendengar teriakan itu tentu langsung terbangun. Banjir apa? Banjir sampah maksudnya? Iya? Tanya Jingga dengan datar. Mela yang mendengar suara menantunya tentu langsung tersadar. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Apa-apaan ini Jingga? Kenapa kamu menyiram Mama dengan air seperti ini? Lama-lama kamu bakal menjadi menantu durhaka Jingga. Bentak Mela sambil bangkit. Kenapa, Ma? Mama tidak terima. Mama lihat apa yang Mama lakukan di sini ya? Kenapa Mama tidak pulang dan kenapa Mama menghabiskan stok makanan yang ada di kulkas? Itu stok makanan aku dan juga Rudi. Kenapa Ibu tidak meminta izin dulu? Hah? Itu dibeli menggunakan uang aku bukan uang Rudi. Aku mau Mama saat ini bersihkan ruangan ini sampai bersih. Ini adalah rumahku. Aku ratu di rumah ini. Jadi aku berhak menentukannya. Jadi Mama yang sudah membuat kekacauan ini, Mama juga yang membereskan ini.
ucap Jingga panjang lebar. Mela yang mendengar itu langsung membulatkan matanya. Ia mengangkat tangannya hendak menampar wajah anak menantunya itu. Namun, dengan cepat Jingga menahannya. Dengan cepat Jingga melayangkan tangannya ke wajah ibu mertuanya. Jingga sudah begitu sangat merasa kesal. Hal itu tentu saja terlihat oleh Rudi yang baru keluar. Rudi membulatkan matanya, begitupun dengan Laras. Dengan amarah yang memuncak, Rudi berjalan dan langsung menarik tangan istrinya yang saat ini sedang mencengkeram tangan ibunya. Ia langsung menampar wajah Jingga dengan begitu sangat kencang, hingga membuat sudut bibir Jingga berdarah. Semua orang yang ada di sana tentu terkejut. Sedangkan Mela yang melihat itu tentu tersenyum tipis di balik keterkejutannya. Laras pun ikut tersenyum. Mampus, ditampar juga kan? Gumam Laras di dalam hati. Apa-apaan kamu, Jingga? Kenapa kamu berani sekali menampar ibuku? Kamu dasar istri durhaka dan juga menantu durhaka. Kamu itu pantas saja tidak diberikan anak. Ternyata kamu seperti ini kelakuannya. Selama ini kamu diam dan sabar menghadapi aku. Tapi ternyata di belakang aku kamu malah selalu menyiksa ibu aku. Iya begitu. Bentak Rudi dengan wajah memerah dan matanya seperti ingin dikeluarkan seutuhnya. Jingga yang merasa panas di sebelah wajahnya tentu langsung menatap suaminya dengan tajam. Kenapa? Harusnya kamu tanya dulu apa yang dilakukan oleh ibu kamu ini sampai aku marah. Ibu kamu yang terlebih dahulu ingin menamparku dan lihatlah ruangan ini begitu seperti tempat sampah yang begitu sangat berantakan. Ini adalah rumahku. Rumah yang aku beli menggunakan uangku dan di rumah ini adalah aku ratunya. Jika kamu tidak suka aku bertingkah tegas di rumah ini, pergi dari rumah ini dan bawa istri mudamu serta ibumu. Oh ya, satu lagi. Kembalikan semua yang kamu jual. Bisa? Tanya Jingga sambil menaikkan satu alisnya. Terlihat jelas bekas tamparan itu, tangan besar Rudi menampar wajah mungil Jingga dan membuat sebelah wajah Jingga merah seperti tomat. Rudi yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya. Gila kamu ya? Mana bisa seperti itu dan aku tidak akan pernah pergi dari rumah ini karena aku masih bersatu suami kamu. Mama lebih baik mama pulang dulu. Ucap Rudi sambil merangkul ibunya. Jingga yang melihat itu tentu langsung mengepalkan tangannya. Rasanya begitu sangat ingin ia mengamuk. Tapi saat ini, satu-satunya cara untuk membalas apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya dan suaminya itu cukup diam dan juga mengamankan aset-aset miliknya. Di saat mereka bertiga sudah ada di luar rumah itu. Mama kenapa malah mengajak ribut Jingga dan kenapa malah membuat rumah Jingga berantakan? Jingga itu sangat anti yang namanya sampah berserakan, Ma. Kenapa sih setiap datang ke rumah ini selalu mengajak ribut Jingga? Mama sendiri kan yang bilang sama aku kalau aku harus bisa memenangkan hati Jingga agar aku tidak didepak di rumah ini. Tadi dengar sendiri kan kalau dia sudah berani mengusir aku. Mama ini bagaimana sih? Mama mau ya kalau aku diusir oleh Jingga dan kita tidak bisa makan. Mana aku tuh harus tanding besok, Ma. Aku harus mendapatkan uang secepatnya. Mana istri muda aku minta rumah. Aku tuh lagi berusaha membujuk Jingga untuk memberikan surat tanah yang ada di depan jalan sana. Itu kan harganya mahal. Ungkap Rudi panjang lebar. Karena ia sudah pusing memikirkan keadaan rumah tangganya. Yang jelas uang untuk berjudi. Mela yang mendengar itu langsung binar. Ya, kamu benar. Itu pasti mahal ya. Tapi bagaimana lagi? Istri kamu itu sangat menyebalkan. Masa gara-gara sampah sedikit saja dia begitu ngamuk dan juga dia begitu marah. Di saat Mama menghabiskan makanan yang ada di kulkasnya, dia sampai menampar Mama. Mama berhak melakukan apapun di sini. Toh ini juga rumah kamu. Rumah yang dibeli di saat kamu masih menjadi suaminya Jingga itu dipastikan jika rumah ini menjadi rumah harta gono gini, jika nanti kamu dan juga dia berpisah, kamu bisa menuntut rumah ini nanti. Gampang kan? Ucap Mela sambil tersenyum membayangkan jika ia berhasil mendapatkan uang besar dari hasil menjual tanah milik mendiang orang tuanya Jingga. Tidak segampang itu, Ma. Sudah ibu lebih baik pulang. Nanti aku akan datang ke rumah Mama. Aku akan mengambil beberapa perhiasan milik Jingga dan aku akan memberikannya kepada Mama. Kamu janji ya? Ya sudah, Mama pulang dulu. Mana panas dan perih lagi wajah ini. Tamparan wanita itu cukup kuat.
Tapi Mama senang kamu bisa membalasnya, ucap Mela dengan tersenyum bahagia dan setelah itu dia pergi meninggalkan rumah menantunya itu. Di saat mereka berdua sudah kembali ke dalam jingga masih ada di posisi semula. Kenapa kamu masih ada di sana? Tanya Rudy mencoba tegas kepada istrinya. Suruh istri mudamu untuk membersihkan ini. Jika tidak mau, saat ini juga kalian keluar dari rumah ini. Ucap Jingga dengan begitu sangat tegas dan hal itu tentu saja membuat Rudy dan juga Laras terkejut. Mas, aku tidak mau. Aku kan capek. Rengek Laras sambil bergelayutan di tangan Rudy. Rudy membuang nafasnya dengan kasar. Turuti saja apa yang diperintah oleh Jingga untuk sementara waktu Laras. Hingga kita bisa mengambil hartanya. Bisik Rudy sambil mengelus punggung Laras. Laras mendengus kesal. Siang harinya, Rudy mendekati Jingga yang saat ini sedang bersiap-siap entah Jingga sepertinya akan pergi keluar. Rudy menggaruk telengkuknya. Kamu mau kemana Jingga? Kamu masih marah? Tanya Rudy sambil mencoba meraih pundak istri tuanya itu. Jingga langsung menepis tangan kekar itu. Mungkin dulu tangan kekar itu sangat ditambahkan oleh Jingga untuk mendekap tubuhnya. Namun saat ini rasanya begitu risih dan juga jijik. Jangan belagu kamu Jingga. Bukankah selama ini kamu selalu menunggu aku menyentuh kamu, bukan? Bisik Rudy sambil meremas pundak Jingga. Jingga meringis. Lepaskan. Jangan berani menyakiti aku. Akan aku pastikan kamu mendekam di penjara. Soal sentuhan kamu, iya itu dulu sebelum kamu menjadi liar dan loyo seperti saat ini. Awas aku mau pergi. Jingga mendorong tubuh Rudy. Ternyata adegan itu terlihat oleh Laras yang saat ini sedang berdiri di depan pintu kamar Jingga. Laras menatap Jingga dengan tajam di saat Jingga hendak keluar. Wes, mau kemana nih? Oh, apa jangan-jangan mau cari lelaki liar ya buat memuaskan hasrat kamu? Aps, kan selama ini sudah lama tidak disentuh. Tapi, siapa juga yang tertarik kepada wanita mandul seperti kamu? Ledek Laras sambil menatap Jingga dari atas hingga bawah. Jingga yang menegar itu menarik nafasnya dengan kuat. Ia tidak ada waktu meladeni adik madunya itu. Jingga menabrak bahu Laras hingga sampai membuat Laras hampir terjatuh. Mas, lihatlah istri tuamu itu. Dia sudah berani menabrak aku. Sakit, Mas. Rengek Laras sambil masuk ke dalam kamar Jingga. Ia melihat seisi kamar itu. Mas, bagus juga ya kamarnya. Di sini lebih luas juga. Aku kayaknya ingin tinggal di sini. Kamu bisa kan, Mas? Tanya Laras sambil melihat ke arah Rudy yang saat ini masih berdiri di tempat. Rudy mendengus kesal. Tidak bisa. Kamu mau tangan dan kaki kamu dipotong sama Jingga karena sudah berani masuk ke kamar ini tanpa seizinnya. Sudah aku keluar. Rudy menarik tangan Laras. Tidak mau. Aku mau di sini. Laras mencoba bertahan. Tidak ada cara lain. Rudy langsung menggendong Laras dan membawanya keluar. Jingga yang saat ini sudah berada di luar tentu bisa bernafas dengan lega. Mungkin saja jika ia berdiam diri sedikit lebih lama di rumah itu, ia akan menjadi monster. Karena kesabarannya terus saja diuji, dengan langkah lebar ia berjalan ke arah tempat yang akan ia tuju. Untung saja Mas Rudy tidak bertanya apa isi tas ini. Kalau dia tanya dan juga mau cari tahu isinya, pasti dia akan mengambilnya dengan paksa. Aku tidak akan membiarkan semua harta peninggalan orang tuaku dinikmati oleh istri mudanya dan juga ibunya. Aku tidak ikhlas. Aku bertahan saat ini karena aku ingin melihat bagaimana penderitaannya. Karena sudah cukup untukku bersabar, kita lihat bagaimana permainan ke depannya. Gumam Jingga sambil menatap jalanan luas di depan. Laras, apakah kamu punya uang? Tanya Rudy yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Laras yang saat ini sedang duduk di ruang tamu tentu langsung menatap ke arah suaminya dengan tajam. Maksud kamu?
Kok kamu malah bertanya seperti itu, Mas? Harusnya aku yang bertanya kepada kamu apakah kamu punya uang atau tidak. Aku belum pernah diberikan uang oleh kamu sejak pertama kita masuk rumah ini. Lagian kamu mau kemana sih? Ini kan harusnya jadi waktu kita berdua. Jangan bilang kamu mau pergi berjudi lagi, ya? Tanya Laras sambil bangkit. Rudy menatap Laras dengan datar. Tentu saja, sudah berikan uang yang kamu punya. Meskipun aku tidak memberikan kamu uang, pasti kamu punya uang kan? Kamu punya perhiasan kan? Aku pinjam dulu. Nanti setelah aku dapat perhiasan dari Jingga, aku akan membayarnya. Laras menggeleng. Tidak ada. Lagi pula kenapa kamu malah minta uang kepadaku? Bagaimana kalau kita geledah kamarnya istri tuamu itu? Pasti di sana banyak perhiasan dan juga uang. Mumpung dia lagi nggak ada di rumah ini. Sekalian buat biaya berobat kamu. Usul Laras sambil tersenyum. Rudy mendengar itu langsung tersadar. Iya, kamu benar. Ya sudah, aku akan masuk ke dalam kamarnya. Aku tahu di mana Jingga meletakkan barang-barang berharganya itu. Rudy sudah menggeledah kamar itu, bahkan hampir membuat kamar itu seperti kapal pecah. Namun, ia sama sekali tidak menemukan apapun. Begitupun dengan Laras. Laras langsung menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mas, ini gimana kok nggak ada satupun barang yang tersisa di kamar ini? Apa jangan-jangan wanita tua itu sudah mengamankannya? Apa yang tadi ada di dalam tas besar itu semua harta bendanya? Tanya Laras dengan wajah kecewa. Rudy yang saat ini sedang duduk di depan meja rias itu langsung menerawang jauh. Iya, kenapa tadi kamu tidak menarik tas itu? Seharusnya kamu menarik dan mengambil tas itu jika kamu tahu jika tas itu menyimpan barang berharga. Ya ampun, Mas. Mana mungkin aku tahu? Emangnya aku bisa melihat? Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas. Secepatnya belikan aku rumah biar aku bisa sepuasnya berleher-leha di rumahku dan aku tidak mau yang namanya dijadikan babu di rumah ini. Laras meninggalkan Rudy di kamar Jingga. Namun, dengan cepat Rudy menahan Laras. Kamu mau kemana? Jangan keluar dulu. Apaan sih, Mas? Aku mau pergi keluar. Muak aku lama-lama di sini. Jangan dulu keluar. Bereskan kamar ini. Aku tidak mau jika Jingga nanti pulang dengan keadaan marah melihat kamarnya berantakan seperti ini. Laras mengerutkan keningnya. Apa-apaan? Kenapa malah aku? Kamu sajalah. Kamu yang membuat kamar ini berantakan. Laras langsung menepis tangan suami dan pergi dari sana. Rudy langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah berhasil mengamankan semua aset dan juga barang berharganya dari orang-orang serakah, Jingga memutuskan untuk kembali pulang. Ia membawa beberapa belanjaan untuk persediaan dirinya beberapa hari ke depan. Ia pun berharap jika kedua manusia yang membuat kepalanya hampir pecah tidak akan menunjukkan wajahnya untuk sementara di depannya. Namun, siapa sangka di saat ia hendak masuk ke dalam rumah itu, ia malah dikejutkan dengan keberadaan beberapa orang laki-laki yang sedang tertawa riang dan bahkan terdengar musik yang cukup kencang. Hal itu membuat detak jantung Jingga berdetak dengan kencang. Jingga mengepalkan tangannya dan juga sudah paham pasti ini adalah ulah suami yang dimana mengundang teman-temannya untuk berjudi dan mabuk di rumahnya. Jingga langsung menendang pintu rumahnya hingga membuat orang-orang yang ada di dalam terkejut. Begitupun dengan Rudy saat ini, ia sedang memegang botol minuman di tangannya. Rudy langsung membulatkan matanya. Jingga, kamu kok sudah pulang? Tanya Rudy dengan ekspresi gelagapan. Tanpa banyak bicara, Jingga langsung mengambil sapu untuk mengusir teman-teman suaminya itu. Pergi dari sini sebelum saya melayangkan gagang sapu ini di kepala kalian. Sebelum saya meminta warga untuk membunuh kalian. Kalian tidak ada kerjaan ya hingga sampai bermabuk-mabukan di rumahku? Teriak Jingga dengan kencang. Meskipun sebagian dari mereka memiliki tubuh tegap dan bertatu, tetap saja mereka ciut melihat wajah Jingga. Rod, gua pergi dulu ya. Gua takut sama istri lu. Serem. Jangan lupa bayar ya semua ini. Teman-temannya satu persatu pergi. Jingga melihat itu tentu tersenyum miring.
Karena merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya, Rudy langsung mencengkeram tangan Jingga. Dasar istri tidak tahu diri. Untuk apa kamu mengusir semua temanku? Hah? Jadinya aku yang harus membayar semua ini. Aku tidak mau tahu kamu beri aku uang untuk membayar semua ini. Tekan Rudy dengan mata membulat sempurna. Tidak ada. Kamu yang minum, kenapa aku yang bayar? Bereskan semua ini. Aku tidak mau lihat ada satu tetes pun air haram itu di rumah ini. Jingga menepis tangan Rudy dan meninggalkannya. Kurang ajar. Jingga kenapa jadi berubah seperti ini? Dulu dia tidak pernah marah ataupun keberatan dengan apa yang aku lakukan. Rudy duduk dengan wajah kesal. Malam harinya Lazar sudah kembali. Ia kembali dengan senyuman lebar. Pasalnya seharian ini ia bersenang-senang dengan teman-temannya. Kamu habis dari mana, Laras? Kenapa baru pulang? Tanya Jingga sambil menelisik penampilan Laras. Laras yang ditanya seperti itu tentu hanya diam. Ia tidak mau menjawab. Kenapa diam? Oh, apa jangan kamu habis mencari lelaki yang bisa membuat kamu melayang? Karena tahu sendiri kan bagaimana pusaka suami kamu. Jingga sengaja mengatakan itu untuk membalas ucapan Laras tadi pagi. Laras menatap Jingga dengan nyalang dan seperti menantangnya. Tidak usah marah. Nanti cepat tua. Sudah sana ke dapur. Di sana banyak piring kotor. Tugas kamu mencuci piring malam ini. Mendengar itu Lazar semakin terpancing. Tidak. Aku tidak mau ya. Kamu pikir kamu siapa hingga bisa menyuruh aku seenaknya? Aku ini istrinya Mas Rudy, bukan pembantu. Ujarnya kesal. Haha, terserah kamu mau bicara apa. Yang aku mau kamu cepat bersihkan dapur saat ini juga. Kalau besok pagi piring itu belum juga bersih, kamu terima sendiri akibatnya. Setelah mengatakan itu, Jingga langsung melenggang pergi meninggalkan Laras dengan amarahnya. Prang-prang, Laras bukannya membersihkan dapur. Ia malah sesekali membanting piring atau yang lainnya. Ia sengaja melakukan itu agar Jingga marah. Benar saja, beberapa saat kemudian Jingga datang. Ia terkejut di saat melihat piring dan juga barang-barang yang lainnya hancur. Tanpa banyak bicara, Jingga langsung menarik rambut Laras hingga membuat Laras berteriak kencang. Lepaskan! Mau apa kamu, Jingga? Jangan macam-macam! Kenapa? Aku hanya ingin kamu melihat hasil karya tangan kotormu ini. Jingga menarik dan membawa Laras untuk berjongkok. Lihatlah, bukankah ini hasil tangan kamu? Jadi bersihkan dan ganti. Laras menggeleng. Tidak, aku tidak mau. Jingga langsung menarik tangan Laras dan menekannya ke arah pecahan beling. Alhasil Laras menjerit dan menyetujui perintah Jingga. Kurang ajar. Niat hati ingin menjadi ratu di rumah ini. Kenapa aku malah menjadi babu? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menekan Mas Rudy untuk membuat wanita tua itu tunduk kepadaku. Gumam Laras sambil meremas pecahan beling di tangannya hingga tangannya mengeluarkan darah. Rudy terkejut di saat mendengar suara tangis di kamar istri mudanya. Ia langsung masuk dan menemukan Lazar memeluk dirinya sendiri. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rudy dengan khawatir. Lazar mendangahkan wajahnya. Dia menyiksa aku, Mas. Lihatlah tanganku. Ini ulahnya. Laras menunjukkan robekan di tangannya. Rudy yang mendengar ucapan Laras tentu terbakar amarah. Ia tidak percaya jika Jingga bisa berbuat jahat seperti itu. Rudy langsung mendobrak pintu kamar Jingga. Jingga yang saat ini sedang tertidur tentu langsung terbangun. Ia terkejut di saat mendengar suara nyaring yang dibuat oleh suaminya. Jingga langsung menatap Rudy dengan tatapan penuh tanya. Mas, kamu kenapa kok buka pintu kamar seperti itu? Kalau pintunya rusak bagaimana? Tanpa banyak bicara, Rudy langsung mencengkeram tangan Jingga. Kamu apa-apaan, Jingga? Kenapa kamu sampai menyayat tangan Laras seperti itu? Apa yang kamu perbuat?
Bukankah selama ini kamu selalu menurut dan menerima apapun yang aku lakukan? Kenapa saat ini kamu berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Tanya Rudi dengan penuh amarah. Sedangkan Laras yang saat ini sedang berdiri pintu masuk kamar Jingga tersenyum penuh kemenangan. Jingga yang melihat senyuman Laras seperti itu tentu langsung mengepalkan tangannya. Ia langsung mendorong Rudi agar melepaskan cengkeramannya. Karena jujur saja cengkeraman itu terasa sakit. Kamu tahu dari mana kalau aku menyakiti Laras? Tanya Jingga dengan nada tenang. Tidak usah banyak tanya Jingga. Aku lihat sendiri luka yang ada di tangan Laras. Sayang, sini masuk. Laras dengan santai masuk ke dalam kamar Jingga dan merangkul tangan suaminya di depan kakak madunya itu. Pis kelima. Jingga mengobati wajahnya yang memar karena tamparan dari suaminya menggunakan es batu. Sekali ia meringis karena jujur saja rasanya begitu sakit. Bisa saja Jingga langsung melaporkan hal itu kepada polisi, namun Jingga ingin bermain-main sebentar dengan suami dan juga madunya itu. Bagaimana? Sakit bukan? Aku kan sudah peringati kamu agar tidak macam-macam denganku. Meskipun kamu adalah istri tua di sini, tapi aku adalah pemenangnya. Kita lihat sampai mana kamu kuat tinggal di rumah ini. Bisik Laras saat ia berdiri di samping Jingga. Jingga yang mendengar itu tentu langsung melirik ke arah madunya dengan lirikan tajam. Sebelum berbicara seperti itu lebih baik kamu ngaca dulu Laras. Kamu tidak tahu saya siapa. Kamu hanya tahu jika saya seorang wanita yang mengabdi kepada suami saya. Tapi kamu tidak tahu sisi gelap saya. Jangan main-main dengan wanita yang selama ini diam. Kamu hanya anak kemarin sore dan tidak tahu apapun tentang kehidupan. Ucap Jingga dengan penekanan. Laras mendengar itu langsung menggebrak meja yang ada di depan mereka. Brak. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Asal kamu tahu ya, meskipun aku anak kemarin sore, tapi goyanganku lebih hot daripada kamu. Buktinya saja saat ini aku sudah mengandung anaknya Mas Rudi. Aps, kamu kenapa? Kamu tidak percaya ya? Kamu memberi anggapan jika Mas Rudi itu tidak bisa memuaskan aku. Tapi sayangnya Mas Rudi itu jantan dan bisa menghamili aku. Oh iya, aku lupa. Kamu kan mandul. Makanya kamu menyebarluaskan gosip kan kalau misalkan Mas Rudi itu tidak bisa hidup. Tapi ternyata aku hamil nih. Laras sengaja mengatakan hal itu untuk memancing amarah Jingga. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak hamil. Bagaimana bisa hamil disentuh saja tidak oleh Rudi? Jingga tentu terkejut. Bagaimana bisa Laras hamil sedangkan Mas Rudi tidak bisa menunaikan kewajibannya? Aku tidak bisa tinggal diam, aku harus melakukan sesuatu. Apa jangan-jangan memang penyakit Mas Rudi sudah sembuh? Tanya Jingga pada dirinya sendiri di dalam hati. Rudi membuang nafasnya dengan kasar di saat melihat Jingga. Padahal wanita yang beberapa tahun lalu ia nikahi begitu sangat ia cintai. Tapi, entah kenapa setelah pernikahannya berjalan 3 tahun, rasa itu mulai pudar. Apakah masih sakit? Tanya Rudi sambil duduk di samping Jingga. Jingga yang mendengar pertanyaan itu tentu tersenyum sinis. Bukankah kamu yang paling tahu bagaimana rasa tamparan ini? Rudi membuang nafas kasar. Maafkan aku Jingga, tapi itu salah kamu. Kenapa kamu begitu kasar kepada adik madumu? Padahal kalian bisa saja berdamai dan menjadi teman yang baik.